Apa itu PPh 21? PPh 21 berdasarkan UUD nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan bunga berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lainnya. Terus setiap pekerja, baik pegawai tetap atau tidak tetap maupun tenaga lepas, berpotensi terkena PPh 21. Pemahaman tentang PPh 21 penting agar hak dan kewajiban sebagai wajib pajak bisa dipenuhi. Subjek dan objeknya. Nah, subjeknya itu ada pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, penerima pensiun. Terus objeknya ada gaji, upah, dan tunjangan, terus honorium dan bonus, terus uang lembur, THR, dan gratifikasi lainnya, dan jasa profesi lainnya. Jadi formulir SPT Induk ini terdiri dari 3 bagian, ada bagian A, B, dan C. Jadi bagian A tuh tempat untuk pemotongan gaji. Jadi gaji kita itu nanti akan dipotong oleh SPT ini, tapi juga ada subkategorinya. Jadi pajak yang di atas 60 yang B itu untuk menerima penghasilan brutonya. Jadi per mirip sama ya. Jadi untuk bukan penghasilan tapi pendapatannya berapa dia, pengeluarannya berapa, tapi lebih fokusnya kepada pengeluarannya. Jadi dia dihitungnya tuh per tahunnya ya, bruto. Dia mengeluarkan dari gaji itu untuk memberikan keperluan sesuatu yang lebih penting ya. Jadinya nanti bagi formulir A itu kan untuk tadi yang sebelumnya udah dijelaskan untuk pemotongan gaji ya, setelah yang kita hasil gaji yang kita dapatkan. Nah nanti kalau yang ke B ini kita pengeluaran berapa nanti untuk apa ya, untuk gajinya ini di pemotongan pajaknya ini nggak terlalu signifikan lah begitu. Jadi yang bagian C ini adalah bagian finalnya. Jadi hasil akumulasinya dari yang bagian A, B, dan C itu sangat satu kerangkaian. Jadi yang A itu untuk berupa gaji, jadinya pendapatan dari perusahaan yang kita dibayarkan untuk ke kita. Terus juga yang bagian B itu adalah bagian untuk pengeluarannya, dan yang C itu finalnya nanti berapa dia akumulasikan, nanti akan dihitung berapa pajak yang akan ya sesuai lah untuk yang dipotong itu berapa gitu. Mekanisme pemotongan dan pelaporan PPh 21. Pemberian kerja, menghitung penghasilan bruto karyawan. Yang kedua, kurangi dengan PTKP atau didapat penghasilan kerja, pajak atau PKP. Yang ketiga ada hitung tarif progresif PPh 21 berdasarkan PKP yang dibayar PKP. Yang keempat ada pajak dipotong setiap bulan sebelum gaji dibayarkan. Yang kelima adalah pajak disetorkan ke negara oleh pemberi kerja melalui e-Bupot. Yang keenam ada pemberian kerja wajib memberikan bukti potong PPh 21 atau formulir 1721 A1 tiap akhir tahun. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai besaran PTKP. Nah, untuk besaran PTKP ini itu sudah ditentukan. Jadi, jika statusnya belum menikah dan tidak punya tanggungan atau TK0, maka besaran PTKP-nya itu 54 juta. Sedangkan jika sudah menikah dan tidak mempunyai tanggungan, maka besaran PTKP-nya itu 58.500.000. Nah, jika sudah menikah dan mempunyai satu anak yang termasuk menjadi kawin dan punya tanggungan satu, maka besaran PTKP-nya itu 63 juta. Lalu jika sudah menikah dan mempunyai 2 anak atau K2, maka besaran PTKP-nya itu 67.500.000. Nah, lalu bagaimana jika sudah menikah dan mempunyai 3 anak? Nah, jika sudah mempunyai 3 anak, maka ditambahkan dengan 4.500.000. Namun, jika mempunyai 4 anak, itu sudah tidak dihitung karena batasnya itu ada di 3 anak. Nah, selanjutnya bagaimana contoh perhitungannya? Nah, untuk contoh perhitungannya sendiri kita ambil misalnya ada seorang karyawan yang mempunyai gaji 10 juta per bulannya.
Nah, lalu dikalikan dengan setahunnya, yaitu 120 juta. Nah, diketahui bahwa status karyawan tersebut itu belum menikah dan tanpa tanggungan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, berarti besaran PTKP-nya adalah 54 juta. Jadi, penghasilan yang dikenai pajak atau PKP-nya itu 120 juta atau gaji per tahunnya itu dikurangi dengan PTKP-nya yaitu 54 juta. Nah, totalnya itu ada di 66 juta. Lalu cara menghitungnya adalah kita lihat dari lapisan yang sudah dibuat atau penghasilan berapa tarif persen dari pajaknya. Nah, karena ini ada di angka 66 juta, maka dilihat dari cara hitungnya itu lapisan pertama lalu menuju lapisan kedua. Nah, lapisan pertama ini dari 0 sampai 60 juta. Nah, lalu tarifnya itu 5%, berarti 5% dari 60 juta yaitu 3 juta. Lalu selanjutnya itu 15% dari 6 jutanya, yaitu 900.000. Maka total pajaknya itu 3,9 juta per tahunnya, atau sekitar 325.000 per bulannya. Yang selanjutnya ada sanksi keterlambatan atau tidak membayar PPh pasal 21. Yang pertama ada jenis sanksi denda pelaporan SPT yang terlambat. Yang masuk pelanggaran itu PPh 21 disampaikan lewat waktu. Besaran sanksinya itu ada 100.000 per SPT. Yang dasar hukumnya itu ada Undang-Undang KUHP pasal 7. Yang kedua ada bunga keterlambatan pembayaran. Yang pelanggarannya itu pembayaran PPh 21 lewat dari jatuh tempo. Nah, besaran sanksinya itu ada bunga per bulan, tarif ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dihitung melalui harian. Misalnya jatuh pada tanggal 17. Nah, penghitungannya itu dihitung secara tanggal 17 bukan per bulannya. Yang selanjutnya itu dasar hukumnya itu ada Undang HPP, PMK terkait bunga. Yang selanjutnya ketiga ada kenaikan karena kurang bayar atau hasil pemeriksaan PPh 21 dibayarkan kurang dari seharusnya. Selanjutnya ada besaran sanksinya itu ada hingga 50% dari PPh kurang bayar. Selanjutnya Undang-Undang KUHP pasal 13 ayat 2. Misalnya ada kurang bayaran 1 juta, berarti 50% dari 1 juta itu ada 500.000. Nah, selanjutnya ada keempat adalah pidana pajak atau kasus berat. Nah, seperti sengaja tidak lapor, manipulasi data, atau merugikan negara. Nah, besaran sanksinya itu ada denda besar, kurungan, atau penjara sesuai dengan jumlahnya. Selanjutnya dasar hukum itu ada Undang-Undang KUP bab pidana. Nah, di sini ada metode pembayaran PPh 21 yang dimana PPh 21 ini dibayarkan setiap bulan. Nah, batas waktu pembayaran PPh 21 ini adalah tanggal 10 bulan berikut setelah masa pajak penghasilan. Contoh, untuk PPh 21 pajak ini Juni 2025. Nah, berarti batas waktu pembayarannya di tanggal 10 Juli 2025. Nah, untuk PPh pasal 21, masa pajak Desember 2025, batas waktu pembayarannya ada tanggal 10 Januari 2026, di mana berarti batas waktunya itu PPh 21 tanggal 10 bulan tanggal 10 bulan berikut setelah masa pajak terakhirnya. Nah, penting untuk diingatkan kembali, jika tanggal 10 jatuh pada di hari libur kayak seperti Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional, maka pembayarannya dapat dilakukan pada hari kerja. Nah, setelah pembayaran juga jangan lupa melaporkan ke SPT masa PPh 21. Batas waktu pelaporan SPT masa PPh pasal 21 adalah tanggal 20 bulan berikut setelah masa pajak terakhir. Nah, contohnya juga kayak di misal bayar pajaknya di Desember 2025, batas waktu pembayarannya tanggal 20 Januari 2026. Nah, seperti itu.